Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa. Sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkapnya. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan uji materi Undang-Undang MD3 ternyata tidak disetujui oleh seluruh hakim konstitusi. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan pandangan dua hakim Mahkamah Konstitusi, yakni Maria Farida dan Arif Hidayat. Tepatnya pada Senin 29 September kemarin, Mahkamah Konstitusi resmi menolak gugatan uji materi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang dikenal dengan Undang-Undang MD3 yang diajukan oleh Partai Pemenang Pemilu 2014 yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gugatan uji materi yang diajukan PDIP ini lebih menitik beratkan persoalan yang dinilai inkonstitusional, yakni terkait mekanisme pemilihan pimpinan DPR RI yang tertuang dalam Undang-Undang MD3. Akan tetapi gugatan tersebut ditolak Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan bahwa gugatan yang dilayangkan PDIP tidak beralasan menurut hukum. Amar putusan mengadili menyatakan dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi pihak terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono, pihak terkait Didik Mukrianto, pihak terkait Faryamsyah Muhammad Nasir Jamil SHG Dr. Has Adudin MM dan Hadi Mulyadi, serta pihak terkait Joko Purwanto untuk sebagian, yaitu sepanjang menurunkan hukum pemohon 1, pemohon 4, dan pemohon 5. 2. Menolak eksepsi pihak terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono, pihak terkait Didik Mukrianto, pihak terkait Faryamsyah Muhammad Nasir Jamil SHG Dr. Has Adudin MM dan Hadi Mulyadi, serta pihak terkait Joko Purwanto mengenai permohonan para pemohon prematur. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Terkait putusan MK yang menolak gugatan uji materi Undang-Undang MD3 ini, ternyata juga diwarnai dengan aksi dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari dua orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Maria Farida dan Hakim Arif Hidayat. Namun perbedaan pendapat ini tidak terkait mekanisme pemilihan pimpinan DPR RI, melainkan pandangan terhadap mekanisme pembuatan undang-undang yang mengatur legislatif di tanah air yang dinilai tidak memiliki kekuatan hukum yang terikat. Mulai dari persoalan keterwakilan perempuan di parlemen, kontribusi Dewan Perwakilan Daerah dalam pembuatan undang-undang, dan sejumlah persoalan lainnya. Hal tersebut disampaikan Maria Farida dalam pembacaan poin dissenting opinionnya. Tentang pengujian formil terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 seharusnya dikabulkan dan menyatakan Undang-Undang Agung tidak mempunyai kekuatan hukum pengikat. Persoalan terkait dissenting opinion merupakan salah satu realitas baru dan fenomena yang sedang marak terjadi dalam dunia peradilan di tanah air. Hal ini diawali dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan jika dalam sidang permusyawaratan majelis hakim tidak tercapai mufakat, maka pendapat hakim minoritas yang berbeda dengan hasil rapat permusyawaratan hakim wajib dimuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut. Ihsan Marsha dan Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Meskipun banyak yang menolak Undang-Undang Pilkada, Hidayat Nur Wahid optimis bahwa banyak ormas seperti Muhammadiyah maupun masyarakat yang mendukung disahkannya Undang-Undang MD3. Di tengah desakan untuk membatalkan RUU Pilkada, ternyata banyak masyarakat yang mendukung RUU Pilkada. Beberapa alasan yang mendukung RUU Pilkada, diantaranya pemilihan kepala daerah melalui legislatif ini telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Hidayat Nur Wahid selaku anggota DPR RI fraksi PKS, bahwa banyak yang mendukung RUU Pilkada, mulai dari ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU.
banyak ketidakberesan dalam proses pemilihan secara langsung dibandingkan pemilihan melalui DPRD yang memberikan kestabilan di tingkat daerah menjadi pertimbangan DPR RI mengesahkan RUU Pilkada. Arina Nurrohmah, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Alasan walkout Partai Demokrat dalam sidang pengesahan Undang-Undang Pilkada atau MD3 dinilai merupakan instruksi dari Susilo Bambang Yudhoyono. Namun Susilo Bambang Yudhoyono mengaku dirinya memberikan instruksi all out, bukan walkout. Berikut tanggapan para politisi terkait simpang siur sikap Partai Demokrat. Disahkannya RUU Pilkada oleh DPR RI kerap menuai kontroversi. Demonstrasi menolak RUU Pilkada terus mengalir hingga kini. Setiap perjalanan proses selama sidang pengesahan terus menjadi perbincangan. Salah satunya adalah sikap walkout Partai Demokrat yang dipelopori oleh Nurhayati Assegaf. Selang sehari Demokrat memberikan klarifikasi bahwa SBY memberikan instruksi all out dalam memperjuangkan RUU Pilkada secara langsung dan bukan walkout. Kabar tersebut ditanggapi oleh anggota DPR RI fraksi Demokrat, Gede Pasek Suwardika, yang menyatakan bahwa instruksi Presiden untuk memperjuangkan RUU Pilkada secara langsung sehingga ketika banyak kader yang walk out, dirinya masih bertahan. Tetapi yang pasti saya memandang bahwa instruksi daripada Pak SBY itu adalah menyukseskan pilkada langsung. Dan itu beliau sudah sampai visualkan ke publik, kan begitu. Tinggal kita aja menerjemahkan secara komunikasi politik. Nah karena itu ketika semua pada keluar, saya memilih tetap bertahan. Karena saya masih mempercayai apa yang disampaikan Pak SBY kan. Jadi saya memilih tetap ada di dalam. Sedangkan tanggapan dari fraksi PDIP, Rahardi Zakaria mengenai instruksi SBY terhadap anggotanya di parlemen dianggap hal biasa. Yang namanya politik itu syarat dengan namanya unpredictable, susah diprediksi, ya kan? Pak SBY memerintahkan untuk all out, ya kan? Kemudian fakta di lapangan walk out, ya kan? Antara all out sama walk out tipis sekali bedanya. Ya kan, tipis sekali. Mungkin yang didengarnya walk out mungkin, bukan all out saya kira. Iya. Nurhayati Assegaf, anggota DPR RI fraksi Demokrat sendiri, sudah memberikan klarifikasi bahwa walk out adalah inisiatifnya sendiri dan bukan atas inisiatif SBY. Meski demikian, SBY tetap menjadi sasaran kritik oleh masyarakat pro pilkada langsung. Arina Nurrohmah, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Menyambut pemerintahan Presiden terpilih Jokowi JK, Ormas Partai Nasional Demokrat atau Nasdem menggelar diskusi publik. Diskusi membahas roadmap Indonesia sebagai poros maritim Indonesia. Presiden terpilih Joko Widodo menghadiri diskusi yang digelar Ormas Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Diskusi tersebut membahas tentang roadmap Indonesia sebagai poros maritim dunia. Presiden terpilih Joko Widodo membahas tentang sejarah Indonesia pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit berjaya pada masanya karena memperhatikan dunia maritimnya. Di abad 21 ini, Jokowi yakin bahwa Indonesia akan berjaya kembali dengan memperhatikan dunia maritim. Dalam membangun poros maritim, Joko Widodo memfokuskan pada pembangunan tol laut. Jokowi juga menargetkan pembangunan jalan tol laut akan dimulai pada bulan November. Yang berkaitan dengan tol laut, yang berkaitan dengan kekayaan sumber daya laut kita, yang berkaitan dengan nelayan-nelayan kita, saya kira ke depan kita ingin fokus ke sana agar secara ekonomi kekayaan sumber daya laut kita ini tidak dinikmati bukan oleh pencuri-pencuri ikan, tapi oleh rakyat kita. Kalau soal rencana tol laut yang dulu Bapak Presiden sampaikan gimana Pak nih Pak? Ya segera nanti kita mulai, nanti insya Allah November kita mulai. Adanya pembangunan poros maritim, Joko Widodo akan membuat Menteri Kemaritiman untuk mengurus poros maritim. Mas Agung Ramantio memberitakan dari Jakarta. Dalam diskusi Ormas Partai Nasdem, Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan maritim di Indonesia. Dalam kabinet pemerintahan Jokowi JK akan dibentuk Kementerian Maritim. Indonesia merupakan negara kaya akan sumber daya alamnya.
terutama dari sektor kelautan. Oleh karena itu, pemerintahan Presiden baru Jokowi JK akan membangkitkan kembali kejayaan yang pernah dirasakan pada zaman Sriwijaya dan Majapahit, dengan kembali membangun poros maritim yang pembangunannya akan dimulai pada bulan November nanti. Pembangunan tersebut bertujuan agar poros maritim dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Selain itu, pemerintahan Jokowi JK juga akan menambahkan Menteri Kemaritiman dalam kabinetnya nanti. Pada kabinet mendatang akan ada satu kementerian, Kementerian Maritim. Menterinya mungkin salah satu yang ada di sini. Untuk mengisi Kementerian Kemaritiman ini, Presiden terpilih Joko Widodo tak menyangkal bahwa calon yang akan diangkat menjadi Kementerian Kemaritiman merupakan kader Partai Nasdem. Mas Agung Ramantio memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita dan Analisa. Pelaksanaan puncak haji yakni wukuf di Arafah tinggal beberapa hari lagi. Jutaan jemaah sudah memadati Mekah sehingga Masjidil Haram tidak mampu menampung jamaah setiap kali waktu sholat tiba. Berikut kita akan menyaksikan ribuan orang melaksanakan sholat di sepanjang jalan seputaran Masjidil Haram. Bila Anda 1 jam sebelum waktu sholat baru menuju Masjidil Haram, jangan harap Anda dapat memasuki masjid lagi, bahkan untuk mendapat shaf di pelataran masjid pun susah. Tak ada jalan lain, Anda harus memanfaatkan jalan-jalan terbuka di sepanjang jalan menuju Masjidil Haram. Suara azan dan imam sholat dari Masjidil Haram terdengar cukup jauh, sehingga jamaah tetap dapat melaksanakan sholat dengan berimam ke Masjidil Haram. Sedangkan untuk melaksanakan sholat Jumat, Anda harus hadir 2 atau 3 jam sebelum waktu sholat. Banyak jamaah yang menyiasatinya dengan tidak keluar masjid sejak usai sholat subuh. Petugas Masjidil Haram sudah menutup pintu masjid 1 jam sebelum sholat. Tentu saja untuk mencegah agar tidak terjadi kelebihan kapasitas jamaah di dalam masjid yang dapat menjadi ancaman keselamatan mereka. Sholat di jalan-jalan seputar masjid tentu saja tidak nyaman karena terganggu dengan lalu lalang pelintas. Namun itulah kondisi yang harus dinikmati jamaah.
Cara lain yang dapat dilakukan jamaah adalah melaksanakan sholat di masjid-masjid yang berada di seputar maktab jamaah. Banyak masjid kecil yang menampung jamaah untuk 5 waktu dan selalu padat. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Ya pemirsa, mengunjungi Mekah saat ini tentu saja banyak berbeda bila dibanding 5 tahun lalu. Kini seputaran Masjidil Haram berdiri hotel-hotel pencakar langit, khususnya Zamzam Tower dengan jam raksasanya. Tak kurang dari 12 juta orang melakukan ibadah haji dan umroh di Mekah dan Madinah. Jumlah itu diperkirakan akan meningkat hingga 17 juta pada tahun 2025 mendatang. Tingginya populasi jamaah haji dari seluruh Indonesia yang beribadah ke Mekah menjadikan pemerintah Arab Saudi harus melakukan renovasi baik Masjidil Haram dan fasilitas penginapan di sekitar masjid. Perluasan area Masjidil Haram hingga 400.000 meter persegi akan menambah daya tampung Masjidil Haram hingga 1,2 juta dari kondisi sebelumnya. Renovasi ini diperkirakan baru akan selesai pada tahun 2016. Tak heran bila hari ini kita memasuki kota Mekah, maka pengerjaan bangunan-bangunan tinggi berlangsung 24 jam setiap harinya, baik di lingkungan Masjidil Haram maupun hotel-hotel di seputarannya. Salah satu bangunan yang paling mencolok di seputaran Masjidil Haram adalah Royal Clock Tower, yang saat ini merupakan jam tertinggi di dunia. Jam yang terpasang di puncak menaranya adalah jam yang berlapis dengan emas. Mekah Clock Tower ini memiliki ketinggian 601 meter dan terlihat menjulang dari Masjidil Haram. Bangunan ini diperkirakan akan menjadi bangunan tertinggi kedua setelah bangunan Burj Khalifa di Dubai. Mekah Clock Tower akan menjadi patokan waktu alternatif selain Greenwich Mean Time di London. Pembangunan lainnya adalah transportasi kereta api untuk jamaah haji dan umroh, proyek terowongan yang menghubungkan Mina, Musdalifah, dan Arafah. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Perjalanan umroh dan haji tidak hanya ditandai dengan makanan 2 atau 3 real saja, atau mendapatkan makanan fisabilillah yang diberikan para mukim di Mekah, tapi juga bisa menikmati makanan internasional. Usai sholat, rehatlah ke Zamzam Tower Mekah atau persisnya di bawah Clock Mekah Tower. Suasana jamaah menikmati makanan internasional itu. Hanya beberapa meter dari batas pelataran Masjidil Haram, Anda dapat menemukan Zamzam Mekah Tower. Fasilitas terlengkap yang ada di Mekah ini memang dirancang untuk memanjakan jamaah haji dan umroh. Hotel berbintang 5 ini pun mampu menampung hingga 10.000 tamu. Anda ingin menikmati kuliner internasional? Silakan naik ke lantai 3. Di sana Anda dapat menemukan berbagai jenis makanan internasional dari berbagai negara. Bila jamaah bisa mendapatkan makanan murah antara 2 sampai 5 rial untuk sekali makan, maka di sini Anda harus merogoh kocek cukup dalam. Bila Anda ingin menikmati ayam siap saji, Anda harus merogoh sampai 50 rial satu porsinya. Food court Zamzam Mekah Tower ini memang spesial karena lokasinya yang strategis. Selain kelengkapan sarananya, juga posisinya yang di atas Masjidil Haram, Anda bisa menyaksikan proses ibadah di bawahnya. Bila Anda pada puncak Zamzam Tower ini, Anda bahkan dapat menyaksikan Ka'bah di bawahnya. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Jemaah calon haji asal Kota Medan dan Kota Binjai pantas bersyukur di tengah sulitnya mencari makanan di Kota Mekah. Mereka mendapat layanan makanan sebanyak 3 kali setiap harinya selama berada di Mekah Al-Mukarramah. Untuk itu jamaah memberikan apresiasi atas perhatian pemerintah Kota Medan tersebut. Jamaah haji asal Medan dan Kota Binjai selain mendapatkan konsumsi gratis di Madinah selama 9 hari, juga mendapatkan bantuan makan sebanyak 3 kali sehari selama di Mekah. Bantuan makanan ini sangat disyukuri jamaah karena konsumsi yang diberikan sesuai dengan selera jamaah, yakni selera orang Medan, terasa pedas dan menunya lebih bervariasi. Berbeda dengan jamaah lainnya, sesampainya di Mekah, mereka harus menyediakan makanan untuk pagi, siang, dan malam.
ada yang membeli makanan, tapi banyak juga yang memasak sendiri. Problema memasak sendiri adalah menjadikan waktu untuk beribadah terbatas, di samping terbatasnya bahan baku yang bisa mereka masak. Tim pembimbing ibadah haji Kota Medan Kloter 15, Ustadz Irwan Syah Putra, menyampaikan apresiasi itu mewakili jamaah Kota Medan dan Kota Binjai. Alhamdulillah khusus untuk jamaah dari Kota Medan, sebagaimana pada tahun-tahun yang lalu kita mendapatkan jatah makan dari Pemko Medan. Nah, dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pemko Medan yang telah memfasilitasi makan para jamaah. Sungguh ini sangat membantu para jamaah, terutama dalam kenyamanan mereka beribadah. Nah, kami berharap mudah-mudahan ini adalah bagian dari sumbangsi pemerintah Kota Medan untuk warga Kota Medan dan bisa diikuti oleh Pemkab atau Pemko-Pemko yang lain. Selain Kota Medan, di Kloter 15 MES ini juga ada rombongan dari Binjai dan Tanjung Balai. Alhamdulillah Kota Binjai juga lewat Pemko Binjainya memfasilitasi makan siang untuk para jamaahnya. Diharapkan cara yang ditempuh Pemko Medan dan Pemko Binjai ini bisa ditiru oleh Pemko dan Pemkab lainnya di Indonesia. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita dan Analisa. Kerjasama Muhammadiyah dengan Universitas Utara Malaysia membangun kualitas yang baik melalui pertukaran pelajar. Bahasa Inggris juga menjadi progres Muhammadiyah selanjutnya. Muhammadiyah bersama Universitas Utara Malaysia mengadakan kerjasama mengenai pendidikan. Kerjasama itu dilakukan dengan berbagai sivitas akademi Muhammadiyah, diantaranya Universitas Profesor Dr. Hamka dan Universitas Ahmad Dahlan. Dari setiap universitas tersebut ada perwakilan untuk program tukar pelajar selama 2 bulan di Malaysia untuk menguasai bahasa Inggris. Program kerjasama ini juga bertujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi antara Indonesia dengan Malaysia. Biaya program postgraduate atau strata 1 di Universitas Utara Malaysia sekitar 6 juta rupiah per semester. Berbeda dengan di Indonesia sekitar 4 juta per semester. Rizky Nurul Ilmi, Faizal Amri memberitakan dari Jakarta. Majelis Pendidikan Tinggi Persyarikatan Muhammadiyah menggelar silaturahmi dan konsolidasi bersama perguruan tinggi Muhammadiyah wilayah DKI Jakarta dan Banten. Pertemuan ini digelar dengan tajuk mewujudkan perguruan tinggi persyarikatan yang bermartabat dan berkemajuan. DKI Jakarta dan Banten merupakan provinsi di tanah air yang menjadi salah satu basis terbesar pendidikan tinggi persyarikatan Muhammadiyah dengan banyaknya universitas dan sekolah tinggi di kedua provinsi tersebut. Untuk itu dibutuhkan sinergitas antara seluruh institusi pendidikan tinggi persyarikatan dalam mengembangkan dan menguatkan perguruan tinggi Muhammadiyah khususnya untuk DKI Jakarta dan Banten. Dalam rangka memfasilitasi konsolidasi institusi perguruan tinggi wilayah DKI Jakarta dan Banten, Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah menginisiasi kegiatan silaturahim dan koordinasi antara petinggi perguruan tinggi Muhammadiyah yang digelar di Aula UHAMKA Pasar Bo, Jakarta Timur dengan mengangkat tema mewujudkan perguruan tinggi persyarikatan yang bermartabat dan berkemajuan. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Majelis Dikti Dr. Haji Heril Anwar dan dihadiri oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Malik Fajar. Dalam penuturannya, Heril Anwar menyampaikan bahwa kegiatan ini
digagas dalam rangka membangun sinergitas antar kalangan perguruan tinggi Muhammadiyah DKI dan Banten. Dan melalui koordinasi ini diharapkan ada saling pengertian di kalangan mereka untuk bisa bersinergi, tumbuh bersama-sama. Karena betapapun DKI dan Banten ini merupakan wajah dari Indonesia. Melalui kegiatan ini, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Malik Fajar juga menyampaikan harapannya agar perguruan tinggi Muhammadiyah yang berada di Provinsi Banten dan DKI Jakarta dapat lebih mengembangkan kelembagaan maupun kegiatannya ke depan. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta itu merupakan modal utama bagi perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia itu, karena munculnya kan di situ dulu. Kita berharap memang ke depan akan mampu mengembangkan baik kelembagaan maupun kegiatannya lebih jauh. Dengan adanya gagasan konsolidasi dan koordinasi perguruan tinggi Muhammadiyah se-DKI Jakarta dan Banten, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan tinggi persyarikatan agar dapat terus bersaing dengan lembaga pendidikan non-Muhammadiyah lainnya. Ihsan Marsha, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Membangun sinergitas antara amal usaha perguruan tinggi Muhammadiyah wilayah DKI Jakarta dan Banten menjadi sebuah keharusan. Disampaikan sejumlah pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah bahwa mereka sepakat mewujudkan sinergi positif tersebut. Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Dalam kegiatan silaturahim dan koordinasi perguruan tinggi Muhammadiyah yang digagas Majelis Pendidikan Tinggi Persyarikatan, dihadiri oleh sejumlah pimpinan perguruan tinggi dari wilayah DKI Jakarta dan Banten yang sepakat untuk membangun sinergitas antar amal usaha persyarikatan dalam rangka mewujudkan perguruan tinggi Muhammadiyah yang bermartabat dan berkemajuan. DKI ini akan menjadi model bagi provinsi-provinsi yang lain untuk mereka bisa menjalin koordinasi, bersinergi antara perguruan tinggi Muhammadiyah yang satu dengan Muhammadiyah yang lain. Agar perguruan tinggi yang ada di Banten dan DKI itu terus berkembang dan bersinergi. Ini tentunya pertemuan ini bukan hanya kali ini. Saya berharap paling tidak dalam setahun 2 kali paling minimal, agar saling mengisi dan memberikan pembelajaran lebih-lebih bagi perguruan tinggi yang mungkin perkembangannya agak lambat. Nah, oleh karena itu sesungguhnya ini merupakan satu kekuatan besar ya. Banten dan DKI ini kan berada di ibu kota negara di Indonesia. Saya kira pertemuan seperti ini sangat penting karena apa? Minimal untuk antar sesama perguruan tinggi itu ya memang saling memberikan motivasi dan pengalaman-pengalaman dari PTM lain pastilah akan memberikan semangat dorongan untuk perguruan tinggi kita masing-masing. Yang jelas di lingkungan PTM itu memang sudah dibangun seperti itu. Oleh karena itu dengan adanya pertemuan yang tadi kata Pak Malik katanya 3 bulan sekali diadakan seperti ini, saya kira sangat-sangat positif. Perguruan tinggi Muhammadiyah ini kan nggak boleh biasa. Jadi perguruan tinggi Muhammadiyah itu harus menjadi pelopor, harus punya lompatan yang sangat besar. Karena kalau perguruan tinggi Muhammadiyah itu tidak mengantisipasi dengan perubahan dan perkembangan zaman, nanti perguruan tinggi Muhammadiyah akan terbelakang dan akhirnya nanti gerakan Muhammadiyah juga akan tertinggal. Silaturahim ini ditenggarai akan rutin dilaksanakan selama 3 bulan sekali dengan tujuan untuk terus meningkatkan sinergitas antar perguruan tinggi Muhammadiyah wilayah DKI Jakarta dan Banten dalam rangka pengembangan dan penguatan amal usaha Muhammadiyah. Ihsan Marsha, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Terus saksikan berita dan analisa hanya di TVMU. Saya Rizky Nurul Ilmi dan kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.